Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sampai ke pertemuan ke-6. Pada saat kali ini, sebentar. Akan tetapi satu hari dikarenakan ada libur bersama, sehingga pertemuan ke-7 ini saya anggap sudah selesai, dan sekarang lanjut ke pertemuan 8. Seharusnya sekarang pertemuan 8 dan UTS, sehingga sekarang kita langsung ke UTS saja. Jadi langsung saja biar tidak bertele-tele karena waktunya sangat mepet. Sebelum saya lanjut, saya akan mempersiapkan materinya saya untuk UTS. Yang pertama, sebelum menginjak ke soal, saya akan membacakan tata cara pengerjaan dan pengumpulan UTS-nya. Oke. Tata cara pengerjaan dan pengumpulan UTS. Hampir sama kayak kemarin, ditulis tangan menggunakan bolpen dengan kertas A4. Terus pojok kiri diberi nama, kelas, dan NPM. Akan tetapi saya tambahkan di sini, di pojok kiri dikasih tulisan atau dikasih tulisan UTS matematika diskrit. Setelah dikasih tulisan matematika pojok kiri, setelah dikasih tulisan matematika UTS matematika diskrit, baru nama, kelas, dan NPM-nya. Setelah itu hasil UTS difoto, hampir sama kayak kemarin. Hasil UTS difoto dan dijadikan format JPEG. Hampir sama kayak kemarin pun juga UTS-nya dikirim melalui email. Untuk judulnya, judul emailnya diketik UTS, nama, NPM. Terus hampir sama kayak kemarin, mahasiswa tidak mengikuti format tidak dinilai. Terus lanjut, akhir pengumpulan tugas sampai hari Rabu jam 7 untuk kelas A. Nah, pada hari Rabu kemarin saya tidak bisa membuat soal UTS dikarenakan saya ada perjalanan dinas di luar kota, sehingga untuk kelas A ditunda hampir sama kayak kelas B. Jadi kelas A sama kelas B saya akan gabung. Untuk UTS-nya, ini bukan tugas melainkan UTS. Untuk UTS-nya sampai hari ini. Untuk jamnya, dikarenakan hari Jumat, untuk kelas B itu jam 12.50 sampai jam 14.30, berarti pengumpulan terakhirnya 14.30. Karena ini digabung, berarti untuk kelas A dan kelas B. Oke, saya bacakan. Akhir pengumpulan UTS sampai hari ini. Jangan sampai lupa, sampai hari ini. Sampai hari ini jam
14.30 untuk kelas A dan kelas B. Jadi untuk kelasnya saya gabungkan. Sekali lagi untuk kelas A saya mohon maaf hari Rabu tidak bisa mengasihkan UTS, sehingga saya akan gabungkan untuk kelas A dan kelas B-nya. Jadi saya ulangi lagi, akhir pengumpulan UTS itu sampai hari ini jam 14.30 untuk kelas A dan kelas B. Untuk absensinya silakan di screenshot dan di absen langsung. Saya akan tidak akan membacakan karena meluangkan waktu banyak nanti, karena kalian masih mengerjakan UTS. Untuk jam UTS sangat mepet sehingga saya tidak akan membacakan absennya. Silakan di screenshot sendiri. Ini absensinya untuk kelas A dan absensinya untuk kelas B. Mohon maaf suara saya agak serak karena beberapa hari ini saya tidak tidur. Ada pekerjaan yang harus selesai sehingga mata saya sama suaranya saya sudah agak error sedikit. Oke, setelah saya membacakan tata cara pengerjaan dan pengumpulan UTS, baru ke soal UTS-nya. Oke, saya stop di sini dulu yang ini. Terus saya akan share yang soal UTS-nya. Siap-siap pada saat kalian nonton YouTube, sediakan kertas A4 dan bolpen sehingga bisa langsung mengerjakan soal tanpa terburu-buru dengan waktu. Oh ya, saya mohon maaf lagi karena kemarin ada beberapa mahasiswa yang komentar atau merasa tidak nyaman karena soal atau tugas tidak bisa di screenshot. Artinya soal atau tugas yang kemarin itu resolusinya kecil sehingga meskipun di screenshot dan dibesarkan tidak bisa semaksimal mungkin untuk membacanya. Jadi saya balik lagi ke Zoom biar kalian screenshot dan bisa membaca dengan lancar. Oke. Soal pertama. Siap-siap soal pertama. Tanpa ditulis soalnya langsung dikerjakan jawabannya karena ini agak banyak dan menyita waktunya kalian. Dan ring untuk mengerjakan UTS sangat sedikit. Oke, saya bacakan nomor 1. Jika domain pembicaraannya merupakan himpunan bilangan real, maka tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. A. Ada X, ada Y, P dalam kurung X setengah, X pangkat 3 lebih dari Y min sepertiga pangkat 4. Untuk B-nya ada X, ada Y di situ, P dalam kurung X per 3, ini dikuadratkan, kurang dari Y plus akar setengah. Itu ada A dan B, nanti saya akan jelaskan. Oke, langsung saja biar tidak menyita waktu kalian. Jadi
Untuk UTS pengerjaannya ada ganjil, ada absen ganjil, ada absen genap. Jadi untuk nomor 1 A itu ngerjakan yang dikerjakan ganjil itu nomor 1 A. Untuk yang 1 B absen genap. Jadi yang merasa absen ganjil itu mengerjakan nomor 1 A. Yang merasa absen genap mengerjakan nomor 1 B. Oke, hampir sama kayak nomor 1, dia 2A 2B. Jadi absen yang merasa absen ganjil mengerjakan 2A, yang merasa absen genap mengerjakan 2B. Saya akan bacakan soalnya. Di antara 200 mahasiswa, 40 orang mempelajari matematika diskrit, 58 orang mempelajari fisika teknik, 30 orang mempelajari numerik, 8 orang mempelajari matematika diskrit dan fisika teknik, 12 orang mempelajari matematika diskrit dan numerik, min 20 mempelajari fisika teknik dan numerik, 10 orang mempelajari ketiganya, dan 15 orang tidak belajar ketiganya. Soal untuk yang ganjil. Hitunglah banyaknya mahasiswa yang hanya mempelajari matematika diskrit saja. Soal untuk yang genap. Hitunglah banyaknya mahasiswa yang hanya mempelajari fisika teknik sekaligus numerik. Itu soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Jika diketahui fungsi keanggotaannya sebagai berikut, ada A kurang ini dalam kurung integral 0 sampai 30, 0 derajat sampai 30. Ingat di sini 30, yang ini 30, yang ini 0 derajat. Jadi integral 0,30 X kuadrat min cos 2X dalam kurung ada eksponensial untuk A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Terus 5 min eksponensial untuk B kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan C. Terus lanjut dalam kurung D sama dengan dalam kurung D plus dalam kurung integral 45 derajat sampai 90 derajat setengah X pangkat 3 min sin akar dari X dalam kurung eksponensial dibagi D min C untuk C kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan D. 0 untuk X kurang dari A dan X kurang dari lebih dari D. Buktikan. Yang merasa absen genap silakan kerjakan yang A. Saya akan bacakan yang A untuk absen genap. H dalam kurung A gabungan A komplement tidak pernah lebih besar dari integral 30 derajat sampai 60 derajat akar sin X dan H dalam kurung A irisan A komplement dalam kurung ini selalu lebih besar sama dengan setengah X sama dengan A sama dengan 4. Itu untuk yang absen genap. Sekarang untuk yang absen untuk yang absen ganjil yang tadi A, sekarang untuk yang absen genap mengerjakan nomor B. Saya bacakan. H dalam kurung A irisan A komplement tidak pernah lebih kecil dari integral 30 derajat sampai 60 derajat akar dari cos X dan H dalam kurung A gabungan dari A komplement selalu
lebih kecil sama dengan 0,25X sama dengan 20. Itu untuk nomor 3. Sekarang lanjut ke nomor 4. Perusahaan Sam Tesla yang bergerak di bidang CPU assembly mempunyai data penjumlahan 1 bulan terakhir adalah, di situ ada tabel unit per hari, di bawahnya capaian minimal, permintaan, persediaan, produksi. Untuk permintaan capaiannya 2A plus 5B. Permintaannya untuk capaiannya persediaan untuk capaiannya setengah A kuadrat min B. Produksi untuk capaian dia 3A plus 4B. Minimalnya permintaan untuk minimal 2A min B. Persediaan untuk minimalnya A min B. Produksi untuk minimalnya 2A plus B. Ingat, di sini ada jika. Jika 80 sama dengan A dan 50 sama dengan B. Tentukan berapa unit CPU yang harus diproduksi jika ada permintaan sebanyak A pangkat 2 plus 2A B plus B pangkat 2. Ini dalam kurung. Dan persediaan di gudang hanya ada setengah dalam kurung A plus 2B. Dan proses produksi menggunakan logika fusi sebagai berikut. Nah, ini ingat khusus absen ganjil mengerjakan A. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Untuk absen genap, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Oke. Lanjut. Nomor 5. Misal, himpunan P sama dengan 1, 2, 3, sampai 6 diorder dengan diagram Hash. Diagram Hash-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika himpunan bagian P adalah Q dan R dengan syarat Q sama dengan 3,4,5 dan R-nya 3,4,6. Tentukan untuk absen ganjil. Mengerjakan soal nomor A. Tentukan UB, LUB, LUB, LB dan DLB, GIB dari I-nya. Untuk genap sama UB, LUB, LB dan GIB dari R-nya. Tapi di sini R. Untuk absen ganjil, saya ulangi, untuk absen ganjil, untuk yang Q, untuk absen genapnya R. Kita nyari R-nya. Oke, ini catatannya. Catatannya, semua custom atau option A atau nomor A untuk absensi ganjil. Jadi yang merasa absensi ganjil itu mengerjakan A, option A. Yang kedua, semua custom atau option atau number B untuk absen genap. Jadi yang merasa absen genap mengerjakan nomor B. Oke, saya tunggu jawabannya hari ini, jamnya yang tadi itu. Selamat mengerjakan. Saya akan stop di sini. Oke, saya akan maaf, ini agak serak. Oke, saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.